Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salamu ala rasulillah. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Radul Jannah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk sama-sama mentadabburi Al-Quran. Kita sama-sama tahu bahwa Al-Quran itu fungsinya antara lain ada 5 ya, dalam 5 Y. Yang pertama adalah yarfa', mengangkat siapapun yang bersentuhan dengan Quran derajatnya. Betapa banyak anak-anak yang masih remaja diangkat oleh Allah derajatnya lantaran Al-Quran. Ada yang 10 tahun hafal Quran, ada yang 7 tahun bahkan, ada yang 15 tahun, tapi semua mereka diangkat derajatnya oleh Allah dan oleh orang-orang beriman, dan juga tentu disukai oleh para malaikat. Yang kedua, Al-Quran itu adalah yajri al-ajra. Siapapun yang senang membaca Al-Quran, maka tabungan pahalanya itu dahsyat. Kalau 1 huruf 10, sehari 1 juz itu bisa jutaan bahkan miliaran tabungan kita. Yang ketiga, Al-Quran itu fungsinya sebagai yashfi. Yashfi itu obat, khususnya obat psikis, obat hati, obat jiwa. Juga Quran itu juga obat fisikly ya, karena memang demikian disunahkannya, dengan catatan ada keyakinan. Kalau ada yang sakit ya, bacakan surah Al-Fatihah misalnya di dalam segelas air dengan keyakinan yang menyembuhkan Allah, maka insya Allah wasilah bacaan Al-Fatihah tadi dengan izin Allah bisa menjadi obat. Kemudian juga Quran itu fungsinya sebagai yashfa. Yashfa itu akan menjadi advokat, akan menjadi pembela di yaumil qiyamah nanti. Dan Nabi Iqra'u Al-Quran, bacalah Al-Quran, input di dalamnya memahami, berusaha mengamalkan dan seterusnya. Sayakunu syafiat liqari'ihi, maka Quran akan menjadi pembela kita kelak di akhirat, di mana tidak ada pembela ya, sekelas Hotma Paris Hutapea di sana tidak ada, maka pembelanya adalah Al-Quran itu sendiri. Dan kita sama-sama paham berinteraksi dengan Al-Quran juga harus dengan 7 T kata para ulama ya. T pertama thiqah ya, yakin 100%, la raiba fih. Yang kedua adalah tilawah, T-nya membaca. Yang ketiga, malam ini kita T ketiga, tadabbur, memahami, merenungi maknanya. Yang keempat, tahsin, memperbaiki bacaan melalui para guru-guru yang ahli di bidangnya. Yang kelima adalah tahfiz, usaha menghafalkannya. Yang keenam adalah ta'mal, mengamalkan isinya. Karena Quran itu adalah guide dan petunjuk. Yang keenam, ta'lim, mempelajarinya dengan para guru-guru yang memahami tentang Al-Quran. Yang kedelapan adalah tabligh, mendakwahkannya, maksudnya mentransformasikan kepada orang lain, khususnya untuk keluarga, lingkungan, syukur untuk orang banyak. Jamaah yang saya muliakan, kita lanjutkan tadabbur kita sekarang ayat 161. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikah
wal malaikati wan nasi ajmain. Inna sungguh alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir, mereka ingkar. Orang kafir artinya orang yang tidak mau berikrar syahadatain, tidak mau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang ternyata jumlahnya lebih banyak dari kita. Saya baca jurnal yang judulnya World Population Review tahun 2020, itu pemeluk agama Kristen jumlahnya 2,3 miliar. Berarti kalau sekarang 2022 ya sekitar 2,4 lah ya. Islam kita itu pemeluknya itu 1,9 tahun 2020. Berarti sekarang 2 miliar. Itu juga kalau mau diklasifikasi ya nanti klasifikasinya juga macam-macam. Ada yang Islam musiman, ada yang Islam musingin, ada yang Islam yang jejek ajek istiqomah, ada yang kelas ulama, ada macam-macam. Hindu 1,1 miliar tahun 2020. Berarti sekarang 1,2. Paling banyak di India. India itu kalau dari Batu Ceper ngidul naik kapal ke bandara. Buddha 507 juta. Yang lucu Yahudi itu cuma 15 juta. Tapi bisa mengalahkan 2 miliar ya. Kita sekarang kalah mereka. Luar biasa. Jadi orang kafir artinya orang yang tadi tidak mau bersahadatain. Ya, kafirnya boleh apa saja. Kemudian ulaika, orang-orang kafir yang ingkar tadi, yang sampai meninggal mereka tetap dalam kekafirannya. Ulaika mereka itulah alaihim atas mereka laknatullah, laknat dari Allah. Bukan Allah kejam, bukan Allah tidak sayang kepada mereka, tapi life is choice. Hidup ini pilihan. Nah, ternyata yang sampai meninggal dalam kekafiran itu pilihan mereka. Allah menunggu. Faktanya Allah itu tidak pernah kemudian menghabisi orang-orang kafir yang masih hidup, enggak ada. Allah menunggu mereka untuk kembali kepada fitrahnya, mengakui Allah sebagai Tuhannya. Faktanya lebih banyak orang yang masuk Islam, jutaan bahkan. Ya. Jadi saya membaca satu tulisan di Jerman ini sedang rada agak khawatir ya orang-orang Jerman. Khawatirnya apa? Pertama, orang Jerman itu nggak semua sih, wanitanya nggak mau ngelahirin. Makanya kalau di Jerman wanita ngelahirin itu dikasih hadiah. Ya hadiahnya nggak rengginang, hadiahnya signifikan. Karena saking bahagianya negara ini kalau ada wanita mau melahirkan. Sebagian dari mereka lagi kalau mau bercampur mau, tapi tidak mau ribet pakai ikatan ada. Ya. Kalau pakai bahasa agamanya kawin mau, nikah mah nggak mau, enggak itu. Ada yang kayak gitu. Tapi yang paling banyak yang kagak mau ngelahirin. Nah sementara kebalikannya, para imigran khususnya dari Aljazair, ya, kalau tadi India Batu Ceper ngidul, kalau Aljazair Pak dari Pasar Baru ya ngulon ke bandara juga nih kapal. Itu sudah ke generasi ketiga sekarang. Zidane itu kenal dong Zidane ya. Rasanya kuper dah kalau nggak kenal Zidane lah ya. Masa Bambang Pamungkas doang yang kenal.
nama Ilham Wijaya Kusuma ya, pemain Persita. Jadi itu generasi kedua, sekarang generasi ketiga. Karena orang-orang imigran dari Al-Azhar di Pakistan ini muslim dan muslimah, mohon maaf, beranak mulu. Pertanyaan saya, kenapa ibu-ibu muslimah senang beranak? Ayo yang bisa boleh ngopi dulu. Rupanya motivasinya kenapa orang wanita muslimah itu ikhlas kalau melahirkan? Karena ketika Allah takdirkan andai pun dia wafat mati syahid. Nah itu kagak ada di keterangan keyakinan yang lain, di Islam adanya. Makanya wanita muslimah tetap aja kalau memang sepakat sama lakinya, neng punya anak lagi, hayo baik. Coba yang masih umur mudahan 50 ke bawah. Ya kalau udah 60 sana wayahna, udah jangan banyak mudorotnya gitu. Nah, jadi orang Jerman lebih pada keder karena secara population tadi kok jumlahnya orang Islam makin banyak di sana. Sementara mereka sendiri karena tadi warga negara aslinya kagak mau melahirkan, ya makin dikit. Kira-kira seperti itu. Maka yang terjadi akhirnya apa? Banyak yang kemudian meneliti mengapa orang Islam wanita-wanitanya senang kemudian tadi berketurunan. Karena wasilah itu banyak wanita-wanita sana masuk Islam. Nah ini blessing in disguise namanya, berkat terselubung. Ini bahasa yang sarapannya roti, kalau makannya gemblong makanya orang paham ya. Jadi orang kafir di sini ketika sampai meninggal dalam kekafirannya, Allah bukan kejam, Allah bukan tidak sayang. Mereka memilih sendiri dengan kekafirannya, maka di mata Allah mereka dilaknat. Ini Quran bahasanya. La'anahumullah. Tidak hanya dilaknat oleh Allah, wal malaikah, malaikat juga melaknat ketika ada orang kafir sampai meninggal dalam kekafirannya. Bahkan wanas, manusia juga melaknat, tentu manusia yang punya iman. Ajmain semuanya laknat. Karena apa? Ya mohon maaf, di dalam tafsirnya Syekh Muhammad Abduh itu ulama besar dari Mesir. Kalau Mesir berarti dari Pondok Surut ke mana Bang? Ngetang. Naik kapal juga. Jadi Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar mengatakan bahwa sebenarnya manusia sudah diberi hidayah. Karena kata beliau, al-hidayatu khamsata anwa'in. Hidayah itu ada 5 macam dan itu sudah diberikan Allah kepada semua manusia. Yang pertama ada namanya hidayah ilhami atau naluri, atau kalau hewan insting. Itu sudah diberikan semuanya. Kenapa bayi begitu lahir nangis, rengekan gitu? Itu siapa yang menggerakkan dia nangis? Allah itu hidayah. Artinya dia memang lapar. Kenapa kumbang mengambil saripati bunga lalu dia bikin sarang? Siapa yang nyuruh itu? Leilok kumbang sekolah apa? Kagak juga sekolah dia. Ya kalau nggak ada yang ngasih tahu kagak bakal ngerti. Nah itu hidayah dari Allah. Kenapa kucing kalau mau boyongan dan pindahan itu digigit anaknya atu-atu? Siapa yang ngajarin? Emang ente ngomong sama kucing? Pus, ayo bawa anak lu sana pindah. Lah kucing orang paham. Memang itu tahu bahasa kucing. Tapi itu ilham namanya, insting. Ibu tahu nggak kenapa kambing ya kalau baru lahir itu plasentanya dijilatin nama induknya? Siapa yang nyuruh? Engkong kita lah kagak. Engkong juga paham. Itu ilham namanya.
Jadi Allah sudah berikan hidayah kepada semua makhluknya berupa ilhami. Ayat kedua, kata Syekh Muhammad Abdul dalam tafsir Al-Marajah, Allah juga sudah berikan hidayah, bentuknya adalah al-khawasi, indra. Jadi kita ini diberikan oleh Allah indra. Indra itu tergantung respon eksternalnya. Indra itu kita bisa kalau stimulan dari eksternalnya menyenangkan, kita bisa gembira. Siapa yang nyuruh gembira? Allah, itu hidayah. Kalau respon eksternalnya adalah menyedihkan, kita bisa nangis. Tuh mak-mak kalau nonton film India, la ilaha illallah, gara-gara Syahrul Khan yang dikejar-kejar sama siapa tuh, komandan Takur apa siapa, dan nangis. Lebih ini saya kalau nonton film India nangis begini. Ngapain nih nangis-nangis? Dia mah dibayar. Ya karena tadi ada hidayah. Tergantung respon, namanya indra. Kalau ada masakan enak, ya dia ngerasa enak ya. Siapa yang berikan rasa enak? Kalau makan seblak cabainya 17, pedes ya, iya. Besok pesan lagi. Jadi itu indra. Yang ketiga, Allah sudah berikan hidayah kepada semua manusia, bentuknya al-aql. Saya sudah pernah sampaikan, bedanya jiwa, nafsun, aklun, kolbun, ar-ruh, itu beda-beda. Nafsun, jiwa, itu adalah kombinasi antara unsur bumi dan unsur langit. Dulu kita di perut ibu kita selama 4 bulan, unsurnya unsur bumi semua. Mak bapak kita makan cimol, makan toprak, makan ganyong, makan lompong, makan genjer, makan seblak, opak, geplak, cipang, wajik. Ya pokoknya itu juga Pak Jiripai nambahin baik nih. Apa beda? Lalu jadilah kita belum jadi apa-apa nih, baru unsur bumi saja, fisik tarikannya tarikan bumi. Setelah 4 bulan 10 hari, Allah tiupkan ruh dari Allah, unsur langit, bersih, suci. Nah ketika ruh nyatu dengan tubuh, itu namanya nafsun, jiwa. Kalau ruh tadi datangnya dari Allah, suci, bersih sifatnya. Kalau aklun apa? Akal itu maknanya yang nimbang-nimbang. Al-aqlu, akal itu adalah yang nimbang-nimbang. Kalau kita melakukan ini, kira-kira bagaimana manfaat dan mudaratnya? Itu yang nimbang-nimbang, namanya akal. Kira-kira kalau wayah gini saya minum, kira-kira gimana kalau minum ini? Kalau minum itu ya bismillah. Oh iya, belum ada gulanya. Oh, berarti ya sudah, besok-besok biasanya ada gulanya. Jadi namanya akal. Ada lagi kolbun. Kolbun itu apa kolbun? Kolbun itu maknanya apa? Ya muqallibal qulub, yang bolak-balik. Maka doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka Nabi menganjurkan, karena hati kita bolak-balik, kalau benci sama seseorang jangan berlebihan. Karena entar ya, karena faktor tertentu kita bisa balik demen. Lah kalau demen tensin, malu. Kemarin benci, sekarang demen. Itulah hati manusia. Kalau senang juga kagak boleh berlebihan, karena boleh jadi suatu saat malah jadi benci. Ausatuha, kata Petivera, yang sedang-sedang saja lah kira-kira. Kemudian jamaah yang saya muliakan, berikutnya Allah sudah berikan hidayah kepada makhluk manusia. Itu berikutnya namanya ad-din, agama. Jadi mohon maaf, sebetulnya agama Islam itu kan diturunkan untuk semua manusia akhir zaman ini, setelah Nabi Isa selesai. Mestinya mah begitu. Maka agama Islam diturunkan untuk semua manusia yang sekarang hidup. Udah diturunkan lengkap agama. Ya, kalau kemudian mereka tidak mau memilih, ya itu pilihan mereka. Allah bukan tidak sayang kepada mereka. Nah yang terakhir, yang mahal itu hidayah namanya
At-taufiq, kata Syekh Muhammad Abduh, at-taufiq. At-taufiq itu hidayah yang diberikan orang-orang tertentu. At-taufiq itu maknanya kesesuaian kehendak kita dengan yang diridhoi Allah. Itu taufik namanya. Ini kita ngaji, itu taufik berarti ini. Karena faktanya tidak semua orang ngaji. Ya, tidak semua orang ngaji. Padahal kalau ngaji luar biasa pahalanya. Itu namanya taufik. Kok sedekah yang lain enggak? Berarti dia dapat taufik itu. Perbuatan amal dia sesuai dengan apa yang Allah ridho. Itu namanya taufik. Nah itu tidak semua orang diberi. Itu butuh yang namanya riyadhah. Butuh kehendak yang kuat, azam. Baik. Ayat berikutnya 162. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu wa la hum yunzarun. Tadi bukan Allah kejam. Mereka dilaknat Allah. Tidak hanya dilaknat, orang yang tetap dalam kekafiran sampai mati, maka kata Allah, khalidina fiha. Ya mohon maaf, mereka akan kekal selama-lamanya di neraka. Kecuali waktu masuk hidup. Makanya kemarin saya bilang, kalau ada orang di luar kita yang masih belum masuk Islam, doakan. Allahumma hadi siapa fulan bin fulan boleh. Bahkan Bapak ngedoain siapa namanya? Presiden Amerika. Bukan yang kemarin yang rambutnya gondrong tuh. Donald Trump, doain dia. Allahumma hadi Allah Mas Donald Trump. Siapa tahu ada yang dikabul doanya, belum masuk Islam. Kalau masih hidup doain, tapi kalau sudah meninggal ya sudah selesai. Ya, itu pilihan mereka. Maka Allah mengatakan khalidina fiha, mereka akan selamanya di neraka. Masya Allah. Karena miqdaruhu al-basanah, jangankan selamanya. Kata Allah sehari saja di neraka, miqdaruhu ukurannya alfa sanatin. Satu hari di neraka sama dengan 1000 tahun di jelupang. Emang ada orang umurnya 1000 tahun? Ya, kagak betah bisa orang umurnya 1000 tahun. Lu udah gak ada pantarannya. Pantarannya pohon asem tuh. La yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Tidak akan yukhaffafu, diringankan atas mereka al-adab, siksa, wala, dan tidaklah hum bagi mereka yunzarun, mereka diberikan penangguhan atas siksaannya tadi. Ya kalau udah di neraka selamanya, kan saya pernah bilang ada 5 fasilitas neraka kan. Satu, apinya dibakar 3000 tahun. Kalau bocor neraka itu sebesar lidi pucuknya, kena bocorannya ke bumi, gosong bumi. Nah kalau bumi aja gosong, bagaimana kita? Yang kedua tadi, sehari di sana, 1000 tahun di dunia. Yang ketiga, makanannya namanya zakut, pohon apa namanya, tanduk setan yang dibuat dari baja yang dibakar 3000 tahun, yang kalau dimakan semua anatomi hancur luluh semuanya. Yang keempat, kasih minum ahli neraka itu dengan ma'ul hamim, air yang mendidih dan darah yang membusuk. Kemudian mereka ditemani oleh syarul khalqi, makhluk yang paling ganas, yang tidak ada kompromi sekalipun. Kemudian yang keenam, di neraka tidak ada istirahat sedetik pun dalam penderitaan, kecuali Abu Lahab, yang ketika Nabi lahir dia senang, hari Senin dia diringankan siksa. Jadi orang-orang kafir tidak akan diringankan, mereka kekal selama-lamanya. Makanya sebenarnya kita kan punya sifat rahmah, kasih sayang kepada siapapun, kasihan sebetulnya. Maka apa aktualisasi dari kasihannya kita kepada mereka? Ya kita doakan mereka yang masih hidup, mudah-mudahan mereka dapatkan hidayah. Dan akhirnya waktunya habis ya, buat ngopi berarti. Mohon maaf.
Mereka apa? Ya. Oh, saya kan pernah cerita. Saya pernah punya mahasiswa di Mercubuana. Ribut, kamu memandang saya itu bagaimana? Dia bilang, Pak Gubron, maaf. Bagi saya, Bapak dan orang Islam itu adalah domba tersesat. Jadi mereka punya self of confident, bahkan very confident. Mereka sangat percaya diri bahwa mereka itu berada di on the tracks, jalur yang benar. Kitalah yang salah jalan. Ya. Coba Bu nanya, mohon maaf ke saudara kita yang misalnya agamanya apa kek, mau agamanya Hindu. Coba nanya ke Pak yang Hindu, Pak maaf, menurut Bapak saya ini apa ya orang Islam? Pasti ngomong, ya kita harus terima, nggak apa-apa, kita bisa marah. Memang keyakinan mereka seperti itu. Maka kita tadi doakan saja mereka supaya dapat hidayah dan supaya dapat kopi dan snack. Ya, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ayo, Bu Haji, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamula. Iya orang Islam. Apalagi dia kerjanya di perminyakan, walaupun bagian dorong-dorong gak apa-apa. Kalau yang didorong ada 20 orang Islam. Jangan main-main dengan urusan yang satu ini ya. Karena khawatirnya dia, mohon maaf, karena demi bisa kawin saja dia bisa nikah, maka dia syahadat. Nantinya repot, banyak kejadian kayak gitu. Begitu udah punya anak satu, kembali. Nah, perempuan kesian. Pilih orang Islam, Bu Haji. Kalau mau dia itu boleh ya. Nomor WA saya kasih dia ya. Tawanya luar biasa. Lah ngasih doang, buat apa-apaan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.